Allah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menyajikan kepada para penonton yaitu tentang kisah-kisah berbakti dan durhakanya kepada orang tua. Kisah-kisah orang-orang yang terdahulu dari zaman Rasulullah, setelah dari zaman Rasulullah, atau bahkan sebelumnya. Dan yang paling penting dari kisah-kisah itu, kita bisa mengambil hikmahnya. Dan bukan itu saja, nanti setelah kita jelaskan, setelah kita paparkan kisah-kisah, baik dari episode pertama sampai episode kelima, nanti akan ada giveaway lagi nih, atau hadiah. Di antaranya, ini zikir pagi dan petang, sifat sholat Nabi, dan amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab, dan ada yang berkaitan dengan kisah kita, yaitu tentang ibumu, agar kita bisa semakin berbakti kepada kita serot dulu, break dulu, bos. Nah, di kisah yang kedua ya, sambil lanjut ya. Di kisah yang kedua ini ya, itu kisah anak yang durhaka kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu di kisah ini. Jadi yang pertama tadi kan, bagaimana seorang anak itu berbaktinya kepada kedua orang tuanya sampai dia nunggu kan, dia nunggu sampai bapaknya bangun pagi, semalaman. Padahal dia punya keluarga yang mungkin kelaparan yang harus dikasih makan, tapi tetap bagaimana orang tuanya ini yang harus minum susunya terlebih dahulu. Jadi nggak mau ngasih orang tuanya sisa, bos. Ini juga pelajaran buat kita. Jangan ngasih sisa-sisa aja buat orang tua, karena orang tua udah tua, udah nggak tahu apa-apa. Beliin barang yang ala kadarnya, gitu kan, karena udah tua lah. Ya. Harus yang terbaik, bahkan yang lebih baik, yang lebih bagus dan lebih baik daripada kita ngasih ke keluarga dan keluarga. Gitu. Nah, kisah yang kedua ini ya, itu kisah pada zaman dahulu juga. Rasulullah menceritakan ya, itu namanya Juraij. Kisah ini sangat terkenal. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ya, dalam hadis Abu Hurairah insyaallah yang meriwayatkannya ya, jadi ada dua kasus. Seorang bayi bisa berbicara, bos. Seorang bayi bisa berbicara. Jadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam, yang dimana ketika itu Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, kemudian dituduh mana suaminya. Padahal itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Isa bisa berbicara dan membuktikan bahwa ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah yang kedua ini ya, kisah seorang anak yang bernama Juraij. Ya, kita bisa kasih judul ya. Doa seorang ibu itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita bikin sakit hati orang tua ya. Jadi kalau kita bikin sakit hati orang tua, ibu, bapak, kemudian mengangkat tangannya ke atas dan mendoakan kita, naudzubillah, yang kurang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Apalagi sampai sakit hati, kesel, takutnya keluar doa-doa yang kita tidak ingin kan. Kita harus jaga hati kedua orang tua dengan kasih sayang. Nah, kisah yang Juraij ini kan, jadi pada suatu hari, ya pada zaman dahulu, diceritakan dalam hadis ini, yaitu Juraij ini adalah seorang rahib yang dia memiliki tempat ibadah. Itu zaman ya, mungkin Nabi Musa. Itu zaman kapan? Zaman Yahudi. Ya, zaman dahulu. Dia memiliki tempat ibadah di dataran tinggi seperti di atas gunung ya. Dan dia memiliki seperti juga di depannya itu tempat peternakan sapi. Di situ ada pengembalanya. Nah, suatu hari telah berlewat hari sebagaimana biasanya dia lakukan ya, dia ibadah di situ kemudian kembali ke rumahnya. Nah, pada suatu hari dia sholat di rumahnya ya. Ketika sedang mengerjakan sholat, ibunya manggil. Juraij, kata ibunya. Terus Juraij ragu yang dalam hatinya, aku penuhi panggilan ibu atau aku teruskan sholatku. Akhirnya Juraij memberikan keputusan dalam hati ya, aku sholat aja. Akhirnya sholat lagi dia. Kemudian ibunya manggil yang kedua kalinya, Juraij. Juraij tetap kembali makin bingung dia. Aku penuhi panggilan ibu atau aku tetap melaksanakan sholat. Akhirnya dia tetap melaksanakan sholat sampai panggilan yang ketiga sama ya. Juraij tetap memilih sholatnya. Kemudian ibu ini merasa kesel kan. Ya kita kalau dipanggil sekali nggak nengok aja sama orang tua kan ibu ya kesel. Sofyan pasti langsung tinggi suaranya karena orang tua itu
pengen anaknya tuh sergap, apalagi orang tua kita selalu memerintah kepada kebaikan. Iya. Akhirnya kesal ibu ini. Jurayj gak nongol-nongol. Muncul doa atau keluar doa dari mulut ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkanmu sebelum kamu yaitu bertemu dengan para pelacur. Doanya ngeri kan? Auzubillah, orang-orang terburuk ini pelacur, ya kan? Iya. Orang-orang yang melakukan zina dengan bebas yang diharamkan oleh agama. Kemudian setelah itu Jurayj kembali lagi melaksanakan ibadahnya seperti biasa di tempat ibadahnya. Pada suatu hari, di kemudian harinya, datang seorang wanita ke area tempat ibadahnya Jurayj ini. Kemudian bertemu dengan pengembala sapinya dan melakukan suatu hal yang tidak benar, yaitu perzinahan. Melakukan hal Pengembala mesum. sapinya si Jurayj. Iya, di depan tempat ibadahnya itu melakukan hal-hal yang tidak benar, itu diantaranya zina. Kemudian setelah zina, lewat hari dan segala macamnya, lahir kan anaknya Kemudian dia lapor kepada raja bahwa aku telah dizinahi gini-gini, atau rajanya yang nanya lah singkat cerita si raja ini nanya, siapa yang menghamilimu dan kemudian sampai kamu memiliki anak atau melahirkan anak ini. Kemudian si wanita ini berbohong dengan mengucapkan, Jurayj yang telah melakukan zina denganku sehingga aku sampai sekarang memiliki anak yang haram lah kalau bahas sekarang anak yang tidak ada dari segi bapak dan ibu. Kemudian karena mendengar ini, rajanya langsung naik pitam, dia kesal, bakar tempat ibadahnya. Kata seorang raja yang pada zaman Jurayj, bakar tempat ibadahnya dan seret dia ke hadapanku. Kemudian datang pasukan untuk membawa Jurayj dan dihabiskan tempat ibadahnya dan diikat. Bahkan sebagian riwayat disebutkan tangannya itu diikat di leher seperti ini. Kemudian dibawa. Ketika dibawa melewati segerombolan pelacur. Ketika menuju ke arah istana, atau sudah di area istana lah tidak disebutkan di situ. Nah itu melewati segerombolan pelacur. Kemudian Jurayj ini senyum ketika melihat pelacur. Dia teringat akan doa ibunya. Karena kan dia mengira bakal dihukum mati dengan diseretnya di hadapan raja, diikat, dibakar, dia bakal, wah kayaknya aku dihukum mati nih Dia melihat pelacur, dia senyum. Teringat akan doa ibunya bahwa dia sebelum wafat itu akan bertemu dengan para pelacur di hadapannya. Nah raja pas lihat Jurayj senyum ini, lihat dari arah jauh lihat, kok Jurayj senyum nih ke para pelacur. Padahal dia ahli ibadah, kan tahu rajanya. Kemudian ketika sampai di hadapan raja menanya seperti biasa apa yang kamu lakukan dengan wanita ini gini segala macam. Kemudian kata Jurayj, aku melakukan apa sampai aku dilakukan seperti ini? Kamu telah melakukan dengan wanita ini perzinahan dan segala macamnya sampai memiliki anak. Mana coba wanitanya? Kemudian dipanggil wanitanya dan anaknya. Ketika dipanggil anaknya, Jurayj meminta izin agar bisa berbicara dengan anaknya ini Biarkan aku menanyakan siapa ayah dari perzinahan ini atau dari anak ini. Kemudian dia nanya kepada sang anak, wahai anak, sebutkan siapa ayahmu. Kemudian sang anak ini bisa berbicara kuasa Allah berbicara, ayahku adalah pengembala sapi. Jadi kata si yang bayi ini yang belum bisa bicara, kan bayi nggak bisa bicara tapi atas kuasa Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ada dua kasus zaman Nabi Isa sama zaman Jurayj ini untuk membuktikan kebenarannya. Nah dalam kisah ini Jurayj mungkin terselamatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala menolong karena dia orang yang rajin ibadah dan rajin melakukan banyak kebaikan. Namun yang kita bisa ambil kembali hikmah dari kisah yang kedua ini bagaimana doa seorang ibu yang kita harus waspadai. Ketika dia kesal karena ulah anaknya terucap kata-kata yang tidak baik seperti tadi, sebelum wafat dia harus bertemu dulu dengan para pelacur, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau doanya yang lebih buruk, nauzubillah gitu. Dalam hikmah yang lainnya ilmu itu lebih mulia bila kita hadirkan dalam segala aspek kehidupan. Jadi ketika kita mengerjakan suatu ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu, maka itu akan berbahaya. Seperti tadi Jurayj mengutamakan ibadahnya, padahal panggilan orang tua itu lebih utama. Nah sekarang berarti paling enggak kalau kita
seperti lagi sholat di saat sekarang ini nih, Iya. apa yang dibolehin kita buat supaya misalkan lagi sholat nih kan orang tua kita manggil, Iya. apa kita Kalau sholat wajib ya, Heeh. kalau sholat wajib ya, itu kita kencangkan suaranya, atau sholat sunnah kita kencangkan Allahu Akbar. Jadi orang tua tahu, oh anak saya sedang sholat. Tapi jangan dia beres sholat nggak langsung buka dulu handphone atau ngelakuin yang lain lah atau apalah. Itu tidak benar. Harus segera mungkin kita atau beri tanda lah. Jadi orang tua, oh anak saya sedang sholat, insya Allah paham. Seperti itu. Atau seenggaknya buat kita menghindari hal-hal seperti ini, ketika kita sholat atau ketika kita akan melakukan ibadah yang tidak bisa diganggu ya, misal ngaji atau apa yang bagusnya kan terus ya, itu kita izin dulu, Bu, Bapak atau Ayah, saya mau ibadah dulu, sholat sunnah dulu, atau mau ngaji dulu. Oh iya, jadi ibunya nggak bakal manggil. Setelah selesai sholat, kita manggil lagi, ada yang bisa dibantu Bu atau apa gitu. Tapi berarti buat pelajaran juga buat kita, berarti kalau kita yang sebagai orang tua Ya. menjauhi doa-doa yang kurang baik ya. Jadi ketika seorang ibu atau seorang ayah itu sedang emosi, agar bisa menjaga juga lisannya. Lebih baik doain doa yang baik aja ya. Iya. Tetapi kan yang namanya orang kalau lagi kesel bahaya ya. Iya. Suka lupa dengan apa yang diucapkan. Nah, itu yang harus dijaga oleh anak, jangan sampai membuat kesal kedua orang tuanya agar tidak keluar kata-kata yang tidak baik dari kedua orang tua. Yang kita takutkan hanya itu ya. Kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Waliyadzubillah. Iya. Karena kita tahu kedudukan orang tua itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti kemarin ya, sebelum kita masuk ke kisah kan ada muqaddimah tuh. Tentang kedudukan orang tua itu sangat besar. Ridullah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tetap pada ridhonya juga kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita nggak ridho, Allah Subhanahu wa taala takutkan juga tidak ridho kepada kita. Bahkan bukan hanya orang tua yang baik yang orang tua yang tidak sependapat dengan kita saja. Misalnya kita mau sholat dilarang, kita mau ibadah dilarang, kita mau melakukan kebaikan dilarang, itu kita nggak boleh bentak. Nggak boleh melakukan hal-hal yang buruk dengan nggak peduli apa enggak. Tetap kita terus melakukan dengan continuous tapi perlahan. Siapa tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala turun pada saat itu akan berubah dan bersama kita menuju kebaikan insya Allah. Tapi kalau kita dengan kasar malah makin jauh dan makin benci kepada kita dan ibadah-ibadah yang akan kita jalani. Wallahu a'lam.